Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2, yaitu dengan judul menjadi coach bagi guru dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dalam hal ini saya akan mengambil platform pembelajaran yaitu Canva dan Quizizz untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, yang pertama menjadi narasumber pada kegiatan in-house training atau IHT di sekolah. Yang kedua, coaching untuk memastikan penerapan TIK di kelas. Jadi selain mengadakan semacam pertemuan berupa IHT atau workshop, juga melaksanakan pendampingan untuk memastikan terlaksananya penerapan TIK di kelas baik oleh guru maupun peserta didik dalam bentuk kegiatan coaching. Nah, pada kegiatan menjadi narasumber kegiatan IHT, ini dalam rangka untuk menerapkan peran guru penggerak sebagai coach bagi guru lain. Nah, IHT untuk pemanfaatan TIK di kelas, ini kami sudah melaksanakan sebagai bentuk pengalaman, dan ketika nanti saya sudah menjadi guru penggerak, saya akan terus menerapkan kegiatan ini secara berkala, karena nanti ilmu dan keterampilan guru perlu diupdate. Nah, dalam kegiatan ini nilai-nilai guru penggerak yang diterapkan yaitu mencakup pertama inovatif, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, keempat reflektif, dan yang kelima berpihak pada murid. Nah, jadi kegiatan ini nanti akan bermuara untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi nilai-nilai guru penggerak yang diterapkan nanti bermuara pada berpihak pada murid. Nah, tahap-tahap kegiatan IHT itu di sini meliputi pertama perencanaan kegiatan, yaitu dirancang atau dibentuklah kepanitiaan, kemudian ditetapkanlah narasumber, kemudian menetapkan jadwal kegiatan, kemudian tempat dan waktu, dan juga termasuk konsumsi untuk kegiatan tersebut. Karena kegiatan ini full 1 hari, ya bisa juga 2 hari, kegiatan dari pagi sampai sore. Tahapan yang kedua yaitu berupa pelaksanaan kegiatan. Itu meliputi penyampaian materi, praktik pemanfaatan TIK, kemudian diskusi, selanjutnya penugasan mandiri. Jadi para peserta setelah menerima penyampaian materi, kemudian praktik mengerjakan tugas yang diberikan oleh narasumber, berdiskusi, tanya jawab, dan terakhir diberikan penugasan mandiri sebagai bentuk tanggung jawab dan sebagai syarat juga untuk mendapatkan sertifikat. Dan tahapan yang ketiga itu meliputi kegiatan refleksi dan evaluasi. Ya. Selama kegiatan berlangsung tentu ada aspek-aspek kelemahan atau kekurangan, kemudian kelebihannya. Maka kegiatan ini berfungsi sebagai melihat kekurangan dan kelemahan, kemudian mengevaluasi, melihat kembali apa kekurangan dan kelebihannya sebagai bentuk untuk perbaikan di masa mendatang. Nah, kemudian ditulislah atau dirancanglah perencanaan tindak lanjut, dan kemudian pelaksanaan tindak lanjut mungkin berupa perbaikan dari kegiatan ini untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, setelah diberikan kegiatan IHT atau semacam workshop tentang pemanfaatan TIK untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, maka rancangan saya jika nanti saya sudah menjadi guru penggerak untuk 1 atau 3 tahun ke depan, maka
kegiatan yang kedua setelah menjadi narasumber IHT yaitu melakukan atau melaksanakan kegiatan coaching pemanfaatan TIK bagi guru di kelas. Jadi workshop tadi perlu tindak lanjut, perlu pendampingan untuk memastikan guru-guru itu dapat menerapkanlah pemanfaatan TIK di kelas dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tujuan dari kegiatan untuk menjadi coach bagi guru dalam pemanfaatan TIK itu untuk menerapkan peran guru penggerak sebagai coach bagi guru lain. Nah, yang pertama tentu kegiatan coach bagi guru tersebut. Nah, nilai-nilai guru penggerak yang dapat diterapkan atau dapat diaplikasikan, yang pertama itu inovatif, kemudian kedua mandiri, kolaboratif, reflektif, dan tentunya berpihak kepada murid. Nah, berikut pelaksanaan coaching itu terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama, coaching untuk guru dalam bentuk bimbingan dan pendampingan. Yang kedua, bimbingan TIK untuk peserta didik dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, yaitu Smart Digital. Apa tujuannya? Supaya berimbang antara penggunaan TIK yang digunakan oleh guru nanti dapat diikuti dengan baik oleh peserta didik. Jadi guru mendapat coaching, siswa mendapat bimbingan dalam bentuk kegiatan ekskul, yaitu berupa penguasaan maupun peningkatan keterampilan peserta didik dalam bidang TIK atau digital. Coaching untuk guru bertujuan untuk membantu guru dalam memanfaatkan TIK untuk pembelajarannya. Tentu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tahapan yang pertama itu tahapan perencanaan, menyusun jadwal coaching, menyusun instrumen coaching, dan menyusun materi coaching. Yang kedua, pelaksanaan coaching. Itu meliputi pemberian bimbingan, pemberian masukan kepada guru, dan tentunya pelaksanaan monitoring untuk memastikan bahwa guru telah mengaplikasikan dan menerapkan TIK dalam pembelajarannya. Dan yang ketiga, pelaksanaan refleksi dan evaluasi. Ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan, kekurangan, kemudian setelah itu menyusun tindak lanjut untuk perbaikan pada kegiatan-kegiatan pendampingan atau kegiatan coaching di pertemuan berikutnya. Dan bimbingan TIK untuk peserta didik dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler itu bertujuan untuk membantu peserta didik dalam pemanfaatan TIK untuk membantu proses pembelajarannya. Kegiatannya itu pertama tahap perencanaan ekstrakurikuler yang di sekolah kami rencanakan berjudul atau memberi nama kegiatannya itu Smart Digital. Itu meliputi menyusun jadwal bimbingan dan materi bimbingan. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan, yaitu pemberian bimbingan secara klasikal. Tentu tidak seluruh siswa karena ini bentuknya ekstrakurikuler, maka ini menjadi pilihan. Jadi bagi peserta didik yang memiliki minat di bidang TIK atau digital. Yang ketiga, pelaksanaan refleksi dan evaluasi. Itu melakukan refleksi kegiatan, evaluasi keberhasilan dan kekurangan, serta tindak lanjut perbaikan untuk memperbaiki kegiatan di masa mendatang. Demikianlah penyampaian tugas kami berkaitan dengan rencana kegiatan kami 1 tahun atau 3 tahun ke depan jika saya sudah menjadi seorang guru penggerak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.